Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Akila Kasfiyah, ucap tegas Bu Susi. Kila pun berdiri dari tempat duduknya sembari memperlihatkan cengiran tak berdosanya pada Bu Susi. Jika sudah begini ruang BK lah endingnya. Bu Susi membalikkan badannya menatap Kila yang memperlihatkan gigi rapihnya. Rajin sekali kamu datang jam segini, ucapnya sembari memperlihatkan penggaris rotannya. Hehe maaf Bu, cengir Kila tanpa rasa bersalah sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ikut saya ke ruang BK, ucap Bu Susi yang membawa penggaris rotan kesayangannya. Dengan berat hati Kila pun mengikuti guru bahasa Inggris wajib sekaligus guru BK itu dan pasrah akan nasibnya setelah ini. Untuk kalian, kerjakan halaman 59. Selagi saya belum kembali jangan ada yang toleh sana toleh sini. Jika ibu melihat ada yang seperti itu maka kalian akan tahu akibatnya, ucap Bu Susi dengan lantang dan penuh ketegasan. Baik Bu, ucap seluruh siswa yang langsung membuka halaman pada bukunya. Fighting Kila, bisik Vina dan Ciara yang menyemangati dari jauh. Sesampainya di ruang BK, Kila melihat suaminya yang tengah memarahi dua orang siswa laki-laki dengan baju yang terlihat urak-urakan. Di tengah-tengah memarahi kedua siswa itu, Alzio tak sengaja melihat Kila yang baru saja menginjakkan kaki di lantai ruangan ber-AC tersebut. Alzio menatap bingung Kila yang kini tengah menatapnya juga. Kemari Akila, panggil Bu Susi yang menyuruh Kila untuk duduk di hadapannya. Kila pun menurut dan segera duduk. Kamu masih ingat peraturan saya? Tanya Bu Susi dengan tegas. Ingat, Bu, jawab Kila dengan suara yang pelan. Brak, suara penggaris rotan yang dipukul keras di atas meja, membuat Kila sangat terkejut dengan suaranya. Jika kamu ingat, kenapa dengan berani kamu masuk ke dalam kelas saya? Bentak Bu Susi. Kila hanya bisa menundukkan kepalanya. Dalam hatinya ia sangat merutuki kebodohannya. Beginilah jika berurusan dengan guru senior, tidak dapat dibantah sedikit pun. Jika ingin aman, jalan satu-satunya hanyalah diam dan mengakui kesalahan. Bu Susi ini tipikal guru yang sangat disiplin waktu. Ia sangat membenci seseorang yang tidak pernah disiplin. Maka tak heran, jika ada siswa yang terlambat akan berurusan langsung dengan Bu Susi yang berakhir ke ruang BK. Sebagai sanksinya, kamu tidak boleh masuk di jam pelajaran saya dan akan saya alpa dan silahkan kamu bersihkan perpustakaan. Tegas Bu Susi. Kila yang mendengar itu melototkan matanya. Yang benar saja, di sekolah ini, batas alpa yang diberikan kepada siswa hanya 3 kali. Jika melebihi dari 3 kali maka siswa tidak akan naik kelas. Dan apa tadi? Bersihkan perpustakaan, yang benar saja. Perpustakaan di sekolah ini sangat besar, apalagi dibuka untuk umum juga, itu sangat tidak mungkin baginya, bisa-bisa badannya menjadi remuk. Jika disuruh memilih, pastinya Kila akan memilih membersihkan taman belakang daripada perpustakaan yang sebesar gaban itu. Yah, Bu jangan gitulah. Mana bisa saya bersihkan perpustakaan sebesar itu? Bisa-bisa saya pingsan, Bu. Emangnya Bu Susi mau tanggung jawab? Tanya Kila. Guru yang paling ia benci setelah Alzio adalah Bu Susi, karena menurutnya Bu Susi sama kejamnya dengan Alzio. Saya tidak peduli. Itu konsekuensi untuk siswa yang terlambat di sekolah ini, ucap Bu Susi tak terbantahkan. Gini deh, Bu, saya punya ide yang sama-sama menguntungkan buat kita, ucap Kila yang membuat Bu Susi penasaran. Ide apa? Tanya Bu Susi yang mengangkat alisnya sebelah. Ibu hukum saya bersihkan taman belakang aja deh Bu. Sumpah gak apa-apa saya mah. Saya juga mau tuh disuruh pungut buah yang ada di atas pohon, biar pohonnya bersih gitu Bu. Ucapnya yang langsung mendapat geplakaan dari Bu Susi.
Sangat menguntungkan katanya, justru itu sangat mengenyangkan bagi Kila karena dapat menyicipi buah yang ada di taman belakang. Terus untungnya buat saya apa Kila? Tanya Bu Susi sinis sambil melipat tangannya di dada. Bu Susi menggelengkan kepalanya heran pada Kila. Sedari awal masuk sekolah, Bu Susi sangat hafal tingkah laku Kila yang suka melanggar aturan sekolah. Aduh Bu, tenang Bu. Saya belum selesai ngomong, kalau saya bersihkan taman belakang nanti tamannya jadi bersih Bu. Kan itu saling menguntungkan namanya, ditambah buah-buah yang ada di sana gak bakal membusuk karena saya makan. Jelasnya setelah mengutarakan ide-ide cemerlangnya itu. Di belakang sekolah ada sebuah taman kecil yang dibuat untuk para siswa membaca buku. Tapi ada juga sebagian siswa menggunakan taman itu untuk nongkrong bersama. Tidak bisa, jangan asal bicara kamu. Hukuman tetap hukuman, jika kamu tidak ingin membersihkan perpustakaan ya jangan melanggar peraturan Kila. Tegas Bu Susi yang membuat Kila menghela nafas pasrah. Diam-diam, sedari tadi Alzio terus memperhatikan pembicaraan antara Kila dan juga Bu Susi. Alzio sengaja tidak menghampiri Kila untuk membantu, karena ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh istrinya itu jika sedang dimarahi oleh guru BK. Mengingat selama ini jika ia yang memarahi, istrinya itu terkadang akan terus melawan. Alzio yang melihat Kila seperti pasrah saja menerima konsekuensi seperti itu pun merasa tak tega. Langsung saja ia menghampiri dan berbicara dengan Bu Susi agar meringankan hukuman yang diberikan kepada Kila, istrinya. Permisi Bu Susi, ucap sopan Alzio. Walaupun jabatan Alzio di sekolah ini lebih tinggi dibandingkan dengan Bu Susi. Tetap saja Bu Susi lebih tua dan lebih senior dari Alzio. Jadi, harus bersikap sopan. Iya Pak Al, ada apa? Petik 2 titik. Tanya Bu Susi. Maaf saya mengganggu Bu, ujar Alzio yang membuat Kila mengalihkan pandangannya ke arah Alzio. Jadi gini Bu, sebelumnya saya minta maaf jika saya ikut campur dalam masalah Bu Susi dan juga Akila. Lanjut Alzio. Iya Pak, lalu, petik 2 titik. Saya minta tolong pada Bu Susi untuk meringankan hukuman yang Bu Susi berikan pada Akila. Ucapnya yang sesekali melirik ke arah Kila. Memangnya kenapa ya Pak, Akila ini telah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan di jam mengajar saya. Jadi, saya berhak memberi hukuman pada Akila. Jelas Bu Susi yang disetujui oleh Alzio. Akila ini keponakan saya Bu, Kila terlambat juga karena saya. Karena keteledoran saya sehingga membuat Akila terlambat. Maksudnya gimana ya Pak, saya jadi bingung. Kata Bu Susi yang tak mengerti maksud dari ucapan atasannya itu. Sebelum berangkat ke sekolah, kakek saya menyuruh untuk menjemput Akila terlebih dahulu dan berangkat ke sekolah bersama-sama. Namun, saat di tengah jalan menuju ke sekolah, ban mobil saya bocor dan mengharuskan saya ke bengkel terlebih dahulu. Dan itu membuat Akila harus menunggu sehingga dia terlambat. Ucap Alzio panjang lebar. Walaupun dengan kebohongan Alzio akan melakukannya demi Kila, istri kecilnya yang sangat ia cintai itu, toh semuanya juga berawal dari dirinya yang membiarkan istrinya belajar hingga larut malam. Jadi, saya mohon pada Bu Susi untuk mencabut hukuman Akila, jika kakek saya tahu, cucu kesayangannya dihukum di sekolahnya sendiri. Pasti akan sangat marah, lanjutnya, yang membuat Bu Susi takut. Seperti itu ya Pak Al. Ucap Bu Susi lalu mengalihkan atensinya pada Kila. Akila, karena Pak Al cucu dari pemilik sekolah ini, jadi hukuman kamu saya cabut. Silahkan kamu kembali ke kelas dan jangan diulangi lagi. Paham? Tegas Bu Susi. Paham Bu, kalau begitu saya permisi. Pak, Bu. Pamit Kila, buru-buru pergi dari tempat yang menurutnya menyeramkan dan kembali ke kelasnya. Hufet, untung aja. Leganya dalam hati. Saat ini Alzio tengah berjalan menelusuri koridor sekolah menuju ruangan pribadinya. Alzio sengaja tidak ingin satu ruangan dengan guru lain. Karena ia sangat tidak menyukai kebisingan dan keramaian.
Hal itu membuat Alzio sangat sulit berkonsentrasi saat bekerja. Jadi, saat dirinya sedang bekerja jangan sesekali ada yang mengganggu, itu akan membuat dirinya marah. Saat Alzio berjalan menuju ruangannya, datang seorang wanita dari arah berlawanan yang tiba-tiba menabraknya. Hal itu membuat buku yang dibawanya dan wanita itu terjatuh. "Brooke, ya ampun, maaf," ucap wanita itu. Lantas Alzio mengambil buku yang tadi ia pegang dan wanita itu ikut mengambil. "Loh kamu." Saat ingin menyerahkan buku yang terjatuh tadi, wanita itu merasa tak asing dengan wajah pria di depannya ini. "Terima kasih," ujar Alzio dingin dan ingin melenggang pergi. Namun, wanita itu dengan cepat menghentikannya. "Sepertinya kita pernah ketemu tapi di mana ya?" ucap wanita itu yang mengingat-ingat. "Oh ya, kamu yang waktu itu di supermarket itu kan? Ya ampun, kemarin kita belum kenalan." "Kenalin, aku Dewi, guru baru di sini," ucapnya setelah mengingat dan mengulurkan tangannya. "Oh," ucap Alzio dingin tanpa membalas uluran tangan Bu Dewi. Saat ingin melangkahkan kakinya dari tempat itu, tiba-tiba lengannya dicekal oleh Bu Dewi. Dengan refleks Alzio menghempaskan tangan guru wanita tersebut dan memundurkan badannya untuk berjaga jarak dengan guru baru itu. "Pak, tunggu sebentar, saya belum selesai bicara," ujar Bu Dewi yang melembut-lembutkan suaranya. Alzio hanya diam saja menanggapi itu. "Saya mau ngajak kamu makan siang bareng. Ya, hitung-hitung buat ngerayain hari pertama saya ngajar di sekolah ini," tawar Bu Dewi dengan penuh harap. "Maaf, saya sibuk," tolak Alzio mentah-mentah dan segera pergi dari tempat itu. Namun, lagi-lagi lengannya ditahan oleh guru baru itu. "Tolong jauhkan tangan Anda dari tubuh saya," ucap datar Alzio namun terdengar tegas dan penuh penekanan di setiap kata yang diucapkan dan sedikit meninggikan suaranya. Ia sangat risih disentuh oleh wanita yang dengan lancang menyentuh-nyentuh salah satu bagian tubuhnya. Ditambah ia tidak mengenal sama sekali wanita itu. Kring kring kring, bunyi bel. Terdengar bunyi bel yang sangat nyaring di seluruh penjuru sekolah. Pertanda waktu pergantian pelajaran dimulai. Di kelas 12 MIPA 3, pelajaran selanjutnya adalah pelajaran kimia. Seisi kelas berpikir jika saat ini mereka tengah jam kos karena guru kimia telah pindah, dan saat ini banyak dari mereka yang tengah bermain-main. "Sekarang mapel apa?" Petik 2 titik. Tanya Vina yang sering kali lupa apa jadwal pelajaran di setiap harinya. "Kimia Vina, lo tuh nyatet jadwal apa enggak sih? Perasaan tiap hari nanya mulu." "Gak usah nyatet deh, minimal lo inget aja. Capek gue ngasih tahu lo tiap hari," ucap Kila yang sudah bosan dengan pertanyaan sahabatnya yang satu itu. Bukan karena apa, setiap pergantian pelajaran Vina pasti bertanya dan itu setiap hari. Membuat Kila dan Ciara terkadang kesal dan enggan untuk menjawab pertanyaan sahabat pelupanya itu. "Oh iya gue lupa. Kalau gue catet pasti gak bakalan gue lihat juga. Otak gue udah penuh buat hafalan kayak gituan. Lo tahu kan gue malas," ujar Vina dengan cengiran tak berdosanya. "Padahal lo tinggal baca aja tuh jadwal yang nempel di dinding kamar lo," cibir Ciara. "Mata gue mager ra," jawab Vina dengan berbagai alasan. "Ada ya orang kaya gitu," kata Kila. "Namanya males ya gitu Kil, ada aja alasannya," sahut Ciara yang sudah tahu sifat sahabatnya ini. "Nah tuh, lo tahu kan? Ngapain juga gue capek-capek buat ngehafal kalau ada lo berdua yang bisa gue tanya-tanyain," ucap Vina sambil menjentikkan jarinya. "Ye, enak banget hidup lo," cibir Kila menoyor kepala Vina ke belakang. Membuat Ciara terkekeh karena melihat wajah kesal Vina. "Besok-besok kita gak usah kasih tahu jadwal lagi Kil," ucap Ciara yang diangguki oleh Kila. "Aelah, pelit amat lo berdua," ucap Vina kesal. "Ada guru woi," ucap salah seorang siswa yang melihat guru tak jauh dari arah kelas mereka. Membuat Daisy kelas yang tengah mengobrol, bercerita,
membuat konten TikTok, berfoto, dan lain-lain. Segera kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Pintu terbuka dari luar, terlihat Pak Budi selaku kepala sekolah dari SMA Garuda 1 membawa seorang wanita yang diperkirakan adalah guru baru kimia. "Selamat siang semuanya," sapa Pak Budi. "Siang Pak," jawab para murid. "Pelajaran apa ini?" tanya Pak Budi memastikan. "Kimia Pak," jawab beberapa murid. "Oke, karena Pak Edi yang mengajar mapel kimia di kelas 12 sudah tidak mengajar di sekolah ini lagi, maka guru pengganti mapel kimia kalian adalah Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi perkenalkan diri terlebih dahulu," ucap Pak Budi mempersilahkan. "Baik, terima kasih Pak Budi. Perkenalkan nama saya Cynthia Dewi. Kalian bisa panggil saya Bu Dewi. Mulai hari ini saya yang akan mengajar di mapel kimia," ucap Bu Dewi. "Ada yang ingin ditanyakan pada Bu Dewi?" Petik 2 titik. Tanya Pak Budi pada seisi kelas. Tapi mereka malah saling pandang dan diam. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Dewi silahkan mulai ngajarnya. "Saya permisi dulu," lanjut Pak Budi. "Baik Pak Budi, terima kasih," kata Bu Dewi diringi dengan senyuman. Setelah itu Pak Budi keluar dari kelas 12 MIPA 3. Waktu jam istirahat baru saja dimulai. Saat ini kantin sekolah tengah ramai dan dipenuhi oleh para siswa SMA Garuda 1. Kila, Ciara, dan Vina berdiri di depan pintu masuk kantin, mencari apakah masih ada meja yang kosong. Ciara menyipitkan matanya dan menunjuk salah satu meja di paling pojok. "Itu tuh ada meja kosong," tunjuk Ciara, membuat Kila dan juga Vina mengalihkan atensi mereka ke arah yang ditunjuk oleh Ciara. "Ayo kita ke sana, keburu diambil orang," kata Kila yang diangguki Ciara dan Vina. "Kalian mau makan apa Besti? Di sini saya sebagai asisten Bu Ida siap melayani Anda," ucap Vina saat sampai di meja tersebut. "Oh, asisten baru Bu Ida ya. Kami mau pesen yang biasa dong, mie ayam plus es teh." "Oke, ditunggu pesanannya ya Besti," ucap Vina segera memesan makanan mereka. Setelah itu, ia kembali ke meja sembari membawa nampan yang berisi pesanan sahabatnya itu. Saat ingin menghampiri kedua sahabatnya, tidak sengaja Vina menyenggol salah satu siswa yang berjalan berlawanan arah dengannya. "Kalau jalan lihat-lihat dong, basah nih baju gue," ucap marah siswa itu yang membuat seluruh siswa yang berada di kantin melihat padanya. Kila dan Ciara yang tengah mengobrol sembari menunggu Vina yang tak kunjung datang pun menoleh ke arah kerumunan itu. "Itu kenapa Ra?" Petik 2 titik. Tanya Kila. Ciara menggelengkan kepalanya tak tahu. "Paling cekcok biasa, udah biarin aja. Bukan urusan kita juga," ucap santai Ciara. Namun, bukan Kila namanya jika tidak kepo. Berbeda dengan Ciara, yang justru bersikap bodo amat. "Ayo lihat Ra, gue kepo banget. Siapa tahu dapat gosip-gosip baru," ajak Kila yang menarik pergelangan tangan Ciara melewati kerumunan, membuat Ciara berdecak kesal. Padahal dirinya tidak menyukai hal yang seperti itu. "Membuang waktu saja," pikirnya. "Ya sorry gue gak sengaja," ucap Vina dengan santainya. "Gak sengaja lo bilang, baju gue kotor gara-gara lo yang jalannya gak hati-hati. Tinggal cuci apa susahnya, lebay amat lo," sahut Vina sembari bersedekap di dada. "Gue gak mau tahu, lo bersihkan baju gue sekarang juga. Atau perlu, lo beliin gue baju yang baru. Kan dia gak mampu Syah, biasalah orang miskin," ejek Diana teman Tasya. Satu orang teman Tasya, Clara, hanya diam menyimak saja. Tidak berani berbuat seperti Tasya dan Diana. "Oh iya gue lupa, abis ibunya suka jualan nasi uduk sih. Kapan kayaknya kalau hobi jualan makanan murahan begitu," ucap Tasya yang membuat seluruh siswa tertawa. Vina yang mendengar itu pun mengepalkan tangannya erat, menatap Tasya penuh dendam. "Maksud lo apa hah? Kenapa kalau ibu gue jualan nasi uduk, yang penting ibu gue gak kerja kotor seperti bokap lo?"
Ucapnya marah sembari memegang kerah seragam Tasya. Ia tak terima jika ibunya direndahkan seperti itu oleh Tasya. Walaupun ia miskin, ia masih mempunyai harga diri. Walaupun bokap gue kerja kotor, yang penting kaya. Daripada lo udah miskin, nyusahin, bodoh lagi. Kerjaannya cuma bisa morotin kekayaan pacar aja, sadar diri dong mbak. Ucap pedas Tasya membuat Vina mengepalkan tangannya dengan kuat guna menahan emosinya. Tasya benar-benar membuat murka atas perkataannya. Para siswa yang berkerumunan di tempat kejadian jadi berbisik-bisik tentang apa yang dibilang Tasya. Walaupun Vina sering bergonta-ganti pacar, ia tidak mungkin sampai seperti itu. Dalam pacaran ia tidak pernah meminta apapun baik itu sesuatu yang kecil maupun yang besar. Gue, bukan, seperti, apa, yang, lo bilang. Ucap Vina yang menekankan setiap katanya. Emang kenyataannya begitu kan, nanti kalau Bima miskin pasti lo bakal putusin terus pacaran lagi sama yang lebih kaya. Bener banget Syah, kemarin gue lihat dia di mall bareng Bima, mana banyak banget belanjaannya. Kata Diana yang memanas-manasi keadaan. Cih, dasar matre. Plak, bunyi tamparan keras itu menggema di seluruh kantin, bukan Vina yang menamparkan Tasya. Melainkan Kilalah yang menamparkannya. Kila geram mendengar sahabatnya direndahkan seperti itu. Jaga omongan lo, teriak Kila yang tersulut emosi. Lo, biur-biur. Kila menyiram wajah Tasya dan juga Diana dengan segelas es teh di sampingnya. Biar mulut lo gak pedes lagi nih minum es tehnya, ayo kita pergi. Kila menarik tangan Vina dan juga Ciara yang masih bingung dengan keadaan di sekitarnya. Saat Kila ingin pergi, dengan geram Tasya menarik hijab yang digunakan oleh Kila hingga sedikit terbuka membuat jarum kecil yang digunakan Kila terjatuh dan hilang entah kemana. Untung saja hijabnya tidak terlepas. Urusan kita belum selesai. Ucap Tasya sambil menarik hijab Kila. Namun, dengan cepat Kila menahannya agar hijabnya tak terlepas begitu saja. Lepas tangan lo dari hijab Kila, kata Vina yang menyentak tangan Tasya. Oh, jadi di sini sahabat bela sahabat nih. Bagus ya persahabatan kalian. Biur, ouch. Ringis Kila yang menyibakkan tangannya yang terkena siraman kuah bakso yang masih panas. Awalnya Tasya ingin menyiram kuah bakso ke wajah Kila. Namun, tidak kena karena Kila refleks menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya. Hasil tangan Kila yang terkena kuah bakso itu. Lo parah banget nyiram Kila pakai kuah panas. Ucap Ciara yang mendorong bahu Tasya murka. Bukannya temen lo duluan yang nyiram gue. Bener tuh, temen gue juga nyiram gue. Dia nyiram kalian berdua pakai air dingin, bukan air panas. Kata Ciara yang menekan kata, air dingin dan air panas. Lo tuh, ucap Vina yang terpotong. Ada apa ini? Tanya tegas salah satu guru yang baru saja datang. Kalian berlima ikut saya ke ruang BK. Lanjut guru tersebut yang bernemtek, Cynthia Dewi. Kila, Ciara, Vina, Tasya dan Diana mengikuti perintah Bu Dewi. Clara, dia tidak ikut. Saat ingin ikut, Bu Dewi melarangnya karena Bu Dewi melihat Clara tidak ikut campur dalam pertengkaran itu. Kila berjalan paling belakang, karena ingin meredakan rasa panas di tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Ciara dan Vina berjalan di depan Kila. Kalian duduk di sana, saya sudah panggil guru BK. Sebentar lagi akan datang, ujar Bu Dewi saat baru saja tiba di ruang BK. Lo sih cari gara-gara sama gue, ucap Tasya yang menyalahkan Vina. Walaupun gue duluan, kalau masalahnya gak lo perpanjangan gak sampai sini Samsul. Ucap Vina yang sedikit ngegas. Sudah-sudah, tolong bertengkarnya dipending dulu. Lerai Bu Dewi. Ciara melihat ke arah Kila yang duduk di sampingnya. Hijab sama tangan lo Kil. Petik 2 titik. Tanya Ciara yang khawatir. Kila hanya mengangguk sebagai tanda, it's okay, jangan khawatir. Ciara yang paham ikut mengangguk juga. Kamu,
Sebaiknya obati luka kamu terlebih dahulu. Tunjuk Bu Dewi pada Kila. Baik Bu. Langsung saja Kila berdiri dan cepat-cepat pergi ke UKS. Rasanya ia ingin menangis karena sedari tadi harus menahan rasa sakit yang sedari tadi ia tahan. Saat ingin membuka pintu, seseorang lebih dulu membuka pintu itu. Terlihat raut wajah Alzio yang sangat terkejut melihat penampilan istrinya yang berantakan. Jilbab yang sedikit terbuka, baju yang basah dan kotor. Kamu kenapa? Petik 2 titik. Tanya Alzio khawatir dan refleks memegang bahu bergetar Kila. Atensinya melihat luka yang sedari tadi Kila pegang. Dengan refleks, Alzio memegang tangan Kila yang sudah terdapat ruam-ruam merah di sana. Tangan kamu kenapa? Tak ada jawaban apapun dari istri kecilnya itu. Dengan segera Alzio mengambil paperclip yang berada di atas meja dan dipasangkan ke hijab yang istrinya pakai agar rambutnya tidak kelihatan dan dilihat banyak orang. Ia tidak rela bila itu benar-benar terjadi. Pak Almi, ucap Bu Dewi yang terpotong. Ikut saya ke UKS. Tanpa babi bu langsung saja Alzio menarik tangan Kila menuju UKS. Sesampainya di UKS, Alzio mencuci tangan Kila terlebih dahulu. Setelah itu, mendudukkan Kila di atas kasur UKS dan mencari salep untuk dioleskan ke tangan Kila, istrinya. Pelan-pelan Pak, ringis Kila yang menahan rasa sakit di tangannya. Iya, ini sudah pelan, kata Alzio sembari mengobati luka Kila dengan teliti dan telaten. Kenapa bisa begini? Petik 2 titik. Tanya Alzio khawatir sambil mengoleskan salep ke tangan Kila dan meniup-niup luka Kila dengan pelan. Hiks, isak Kila yang lolos begitu saja. Alzio yang mendengar istrinya menangis itu pun mendongakkan kepalanya, memandang istri kecilnya itu dengan lembut. Sakit, lirih Kila yang merasa perih di tangannya. Kenapa cerita sama saya? Tanyanya lembut sambil mengusap air mata istrinya dengan lembut. Kila hanya menunduk sambil memperhatikan tangannya yang sudah diperban oleh laki-laki yang ada di depannya sambil menatap dalam dirinya. Yakin gak mau cerita sama saya? Tanyanya sambil memperbaiki hijab yang dikenakan Kila. Kila langsung menceritakan kejadian yang terjadi di kantin tadi tanpa ada yang dilewatkan sedikit pun. Mulai dari dirinya dan sahabatnya yang ingin makan di kantin hingga tragedi saling siram yang mengakibatkan tangannya melepuh. Lain kali jangan gitu lagi ya. Plak. Alzio meringis saat mendapatkan pukulan yang sedikit keras pada lengannya. Kok malah nyalahin saya sih? Kan saya cuma ngebales Vina yang ditindas sama Tasya dan antek-anteknya itu. Ketusnya karena tak terima. Seharusnya suaminya itu tidak berkata seperti itu dan justru membela atas tindakannya yang dilakukannya tadi. Bukan gitu maksud saya. Bodoh jangan deket-deket saya. Usirnya dan mendorong Alzio pelan. Namun, tak bisa karena Alzio lebih kuat dibanding Kila. Perasaan tadi nangis, sekarang malah marah. Kekeh Alzio dalam hati. Hei, dengarkan saya dulu. Katanya sambil memegang kedua tangan Kila. Niat kamu udah benar, tapi cara kamu yang salah. Lanjutnya dengan intonasi yang lembut. Udah bener kok, sahut Kila dengan ngegas. Ia masih sangat kesal pada Alzio karena merasa suaminya itu tidak membela atas tindakannya tadi. Kejahatan dibalas kejahatan itu benar Petik 2 titik. Kila diam dan mengangguk ragu. Yakin? Tanyanya dengan suara beratnya. Ya yakinlah, dengan ucapan yang Tasya bilang di depan para siswa itu sama aja dia fitnah Vina. Petik 2 titik. Ucapnya yang masih membela diri. Walaupun begitu kamu tetap tidak boleh seperti itu sayang. Gemes Alzio pada Kila. Di lain waktu kamu harus bisa nahan emosi, kalau mau ngebelah harus gunakan cara yang benar, jangan disiram pakai es teh. Katanya menasehati istri kecilnya itu. Kila diam dengan wajah memelasnya. Iya deh kali ini saya salah, tapi saya juga benar ya Pak. Ucapnya kekeh pada tindakannya tadi. Iya deh, yang ada malah saya yang berdebat sama kamu. Ucap Alzio yang akhirnya mengalah. Sudah kan?
Petik 2 titik. Kila mengangguk. Alzio mengusap kedua tangan Kila menggunakan tangan kirinya. Tangan sebelahnya lagi ia gunakan untuk mengambil kepala Kila untuk mencium kening Kila sedikit lama. Kap. Setelah itu, Alzio juga mencium tangan Kila yang terluka. Kap. Setelah mengecup kening dan luka istrinya, Alzio menatap Kila dengan senyum manis di bibirnya. Ayo kembali ke ruang BK, kamu tetap dapat hukuman. Ajaknya dan menuntun istrinya untuk turun dari kasur yang ada di UKS. Sesampainya di sana, Alzio membukakan pintu ruangan tersebut untuk Kila. Istrinya, Pak Al dari mana aja, saya sudah tunggu dari tadi. Ucap Bu Dewi yang langsung mendekati Alzio. Tapi Alzio sedikit menghindar dan lebih mendekatkan lagi tubuhnya pada Kila. Kamu, duduk di sana. Suruh Bu Dewi sinis. Kila duduk paling ujung, di samping Ciara. Tangan lo udah gak apa-apa. Petik 2 titik. Tanya Vina yang diangguki Kila. Kenapa kalian bertengkar di kantin sekolah? Petik 2 titik. Tanya Alzio tegas. Menatap tajam mereka satu-satu tak terkecuali Kila. Biang keroknya dia pak, nyari gara-gara sama saya. Tunjuk Tasya pada Vina. Kan gue udah minta maaf ke Elo Ogep, lo nya aja yang ribet. Sarkas Vina. Membuat keributan di sekolah. Mau jadi preman sekolah kalian. Ucap Alzio sedikit membentak. Semuanya terdiam dan menunduk, kecuali Bu Dewi dan juga Kila. Seharusnya tindakan kalian dipikir-pikir dulu. Kata Bu Dewi menimpali. Besok saya gak mau dengar lagi di antara kalian ada yang bertengkar, apalagi di sekolah. Ucap Alzio tanpa ekspresi. Silahkan kalian cari buku sastra di perpustakaan dan salin minimal 50 lembar. Ingat tulis tangan. Serahkan pada saya pulang sekolah. Ucap Alzio setelah itu pergi dari ruang BK, karena sekarang ia ada jadwal meeting mendadak di kantornya. Bersambung.